Renungan hari Senin 24 Januari 2022. Pesta peringatan Santo Fransiskus dari Sales. Bila rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Bacaan pertama diambil dari kitab kedua Samuel, bab 5 ayat 1 sampai 7 ayat 10. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Saudara-saudariku terkasih, dalam sebuah sharing keluarga, seorang bapak menceritakan bagaimana ia berhadapan dengan berbagai tantangan yang bertubi-tubi menyerangnya saat ia mencalonkan diri menjadi kepala desa. Berbagai kelemahan dipergunakan untuk menjatuhkannya. Ia menilai dirinya bagaikan orang yang tidak pernah berbuat sesuatu kebaikan untuk mereka. Namun di balik semuanya itu, ia bersyukur karena satu kekuatan yang menjadi pendorong, penguat, pemberi harapan adalah dukungan dari keluarga intinya. Saudara-saudariku terkasih, keberhasilan Yesus menjadi seorang pengajar yang hebat, seorang penyembuh yang berkuasa dan tak tersaingi, membuahkan penilaian yang negatif dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Santo Markus menampilkan kisah tuduhan ahli-ahli Taurat dari Yerusalem bahwa Yesus kerasukan Beelzebul, dan dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus coba memberikan jawaban atas tuduhan ini. Tuduhan ini bertujuan untuk membunuh karakter Yesus. Ia ditantang agar mundur dari misi perutusan Allah, mundur dari karya keselamatan manusia. Maka dalam menghadapi dua tuduhan itu, Yesus tidak emosi, tetapi ia sangat tegas. Ia memberikan jawaban atas tuduhan-tuduhan itu. Pertama, ia mencoba mengangkat sebuah perumpamaan sebagai jawaban atas tuduhan itu. Kepada mereka Yesus mengatakan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Jawaban Yesus ini bersumber dari kenyataan hidup yang dialami manusia, dan benar bahwa tidak mungkin setan mengusir setan kalau dua-duanya adalah setan. Atau bila dalam sebuah rumah tangga, semua anggota rumah tangga berantakan, pastilah rumah tangga itu tidak dapat damai dan harmonis dalam hidup mereka. Maka tidak benar bahwa Yesus bersekutu dengan setan. Terhadap tanggapan itu, Yesus secara tegas mengancam sikap mereka yang sangat merendahkan peran Roh Kudus dalam karya pelayanannya. Maka sikap yang kedua, ia tegas mengatakan bahwa sungguh semua dosa dan hujatan anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujatan yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Bagi Yesus, mereka tidak layak diampuni karena mereka secara sengaja
merendahkan peran Roh Kudus yang memberikan kehidupan kepadanya, yang memberikan kuasa kepadanya. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Saudara-saudariku terkasih, kita boleh berargumen untuk mencelah sesama kita, tetapi janganlah coba untuk merendahkan kuasa Roh Kudus dalam hidup dan karya pelayanan kita. Ingat, seluruh hidup dan karya pelayanan gereja, karya pelayanan kita, dikuasai oleh peran Roh Kudus, bersumber dari Roh Kudus. Maka, semoga kuasa Roh Kudus merasuki hati kita dan hati semua orang.